Gunung Bukit Raya, Kalimantan. Kalimantan memiliki hutan yang sangat amat luas. Ia dijuluki sebagai paru-parunya dunia. Di antara banyaknya gunung di Kalimantan terdapat satu tujuan, yaitu Gunung Bukit Raya atapnya Kalimantan, yang termasuk ke dalam Seven Summit Indonesia. Tak heran, walaupun aksesnya yang terbilang cukup jauh dan harus menggunakan berbagai jenis transportasi untuk bisa sampai ke titik awal pendakian, pasti selalu akan ditempuh bagi yang ingin menyelesaikan Seven Summit Indonesia. Begitupun diri saya, dan ini petualangan kita menggapai puncak tertinggi Kalimantan. Untuk titik awal keberangkatan Mamang dari Kota Kembang, Tanah Pasundan. Mamang berangkat dari Bandung tidak sendiri, biasa bersama partner mendaki sekaligus guru bagi Mamang, yaitu Bapak Ian. Mamang juga bareng bersama beliau waktu pendakian menggapai atap tertinggi Turki, Gunung Ararat. Mamang ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan Mamang yang sudah mengantar dan ikut mendoakan untuk keberangkatan kita. Oke, sekarang Mamang sudah berada di pool busnya Prima Jasa untuk perjalanan dari Bandung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian langsung berangkat ke Pontianak, langsung gas ke Bukit Raya. Ambil doanya, oke? Ikutin terus videonya. Untuk bisa sampai ke titik awal pendakian Bukit Raya, berbagai jenis transportasi akan kita naiki, mulai dari perjalanan darat, udara, dan air. Perjalanan yang sangat amat panjang akan kita lalui. Tak heran, banyak para pendaki yang jarang melakukan pendakian ke Bukit Raya atau menterakhirkan pendakian ke Bukit Raya. Dikarenakan membutuhkan banyak pengorbanan, dari mulai waktu yang panjang, fisik yang harus prima, dan finansial yang cukup. Untuk waktu yang kita tempuh dari Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih 3-4 jam perjalanan. Alhamdulillah, Mamang sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Bosku, sekarang kita ke toilet dulu, pipis dulu. Karena untuk pesawatnya sendiri itu Mamang jam 5 ya, jam 5 pagi, dan sekarang baru setengah 3, masih lama banget. Sekarang kita ngopi sambil nungguin nih, tinggal 1,5 jam lagi sebelum berangkat terbang dari Jakarta ke Pontianak. Nunggu lumayan lama, jadi lapar bos. Kita beli pop mie dulu aja. Pop mie menjadi andalan ketika berada di bandara untuk mengajal perut supaya tidak masuk angin. Dikarenakan perjalanan yang masih amat panjang dan kita harus menjaga tubuh supaya tetap fit. Sekarang Mamang flight dari Jakarta menuju ke Pontianak. Kita doanya, oke? Untuk waktu tempuh dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Supadio Pontianak akan memakan waktu 1 jam 20 menit. Dikarenakan dari semalam kita belum beristirahat, jadi kita akan memanfaatkan waktu di pesawat untuk beristirahat. Alhamdulillah kita sudah landing dengan selamat di Bandara Supadio Pontianak. Ini merupakan kali pertama Mamang menginjakan kaki di Kalimantan. Bismillahirrohmanirrohim, jag-jaguar ringkas. Alhamdulillah sudah nyampe di Bandara Supadio dan dengan selamat. Asli mantap banget semua. Oke, sudah sampai di Pontianak. Sekarang kita langsung aja ambil bagasi. Setelah mengambil barang, kita langsung keluar. Biasa nyebar. Oke.
Di luar bandara kita sudah ditunggu oleh Bang Jainal dan kawannya. Bang Jainal ini merupakan salah satu timnya Bukit Raya Trekker. Karena untuk pendakian Bukit Raya kali ini Mamang dan Pak Ian mengikuti trip Bukit Raya Trekker. Agar gak ribet, simpel dan memudahkan, hehe. Nah ini Kang Isal, dia berasal dari Bogor, sama juga seperti kita berdua, mengikuti trip untuk pendakian Bukit Raya. Jadi untuk pendakian kali ini berjumlahkan 4 orang ya gengs. Mamang dan Pak Ian, Kang Isal, dan 1 orang lagi dari Bali. Beliau katanya pesawatnya siang. Sebenarnya untuk waktu meeting point di Bandar Supadio itu sore sih, jam 3. Kita lebih awal supaya punya waktu istirahat atau jalan-jalan Pontianak dulu. Oke, kita sudah dijemput sama Bukit Raya Trekker. Sekarang kita mau jalan-jalan nih. Mau ngopi di tempat yang katanya rame banget. Selalu rame di Pontianak. Kita coba, oke? Oke, sekarang kita coba kopinya sambil ngobrol perihal perjalanan dan pendakian Bukit Raya. BTW di Pontianak panasnya luar biasa panas. Apalagi bagi Mamang yang dari Bandung. Haha, ripuh. Ingat, utamakan sarapan, jangan harapan. Cuak. Ini Mamang bawa laptop soalnya takut ada kerjaan dadakan. Ya karena waktunya yang lumayan cukup panjang untuk ke Bukit Raya ini. Nah, di sini juga Mamang janjian silaturahmi dengan kawan-kawan dari Pontianak. Ada Kak Tazkiyah dan Kak Ika. Di sini mereka sharing perihal tempat wisata daerah Pontianak, kuliner, sejarah, dan masih banyak lagi. Mamang ucapkan terima kasih atas sharing dan kedatangannya. Sebelum mereka pulang, mereka juga menemui teman Mamang yang lain dan tim Bukit Raya Trekker, kemudian foto bersama. Kita kedatangan kawan-kawan dari Pontianak lagi nih, bertiga. Yang lainnya lagi sibuk cerita sama bapak. Asli Naslur, KP di Pontianak ini semakin siang semakin ramai banget. Umroh tiap bulan bisa kalian nih pemiliknya, hehe. Kawan kita 1 orang lagi dari Bali yang akan ikut pendakian sudah sampai. Beliau namanya Bli Marshall. Kalau dari Jawa pakai moda transportasi udara, habis itu darat, air, lengkap pokoknya lengkap. Lengkap ya, Bukit Raya lengkap. Oke, kita selesai ngopi. Sekarang kita lanjut ke rumahnya Bang Jainal. Kita istirahat sebentar sebelum perjalanan menuju Bukit Raya. Ikut ke sana. Makasih ya. Udah itu, makasih. Bang, thank you ya. Kita lanjut ke rumah Bang Jainal. Makasih Bang. Oke. Demi apa asli panas banget. Jadi kangen banget Bandung. Kangen Bandung gara-gara panas banget. Pasak kayu tanpa bakun. Cuman yang bagian-bagian depan aja ini yang besi-besi itu kan baru-baru. Iya. Di perjalanan menuju rumah Bang Jainal, kita menyempatkan diri untuk belanja cemilan untuk di perjalanan dan pendakian. Oke, sekarang kita belanja dulu ya, logistik pribadi, karena untuk makan berat itu kan udah ada porter, udah ada timnya dari Bukit Raya Trekker. Jadi kita belanja dulu cemilan pribadi. Belanja. Siap. Kebutuhan kita. Siap. Alhamdulillah sudah sampai di rumahnya Bang Jainal. Tuh Bang Jainalnya sendiri warga lokal buka baju, apalagi Mamang ya, panas banget. Di sini kita akan istirahat sejenak, mandi dan packing. Video call sedikit sama Teh Mira, kebetulan Teh Mira juga lagi di puncak katanya, puncak Sunan Ibu Ciwidey. Doanya ya Teteh. Alhamdulillah Mamang udah mandi dan segar banget. Asli. Segar banget. Ntar jam 7 kita perjalanan. Gaskir. Sekarang perjalanan kemana kita Bang? Sekarang kita menuju ke Melawi. Melawi. Oke, siap. Terminal Langapino. Oke. Ini buat barang-barang sini, kita di mobil. Berang-berang kena pukat. Berangkat. Ini Siap. Mau kemana kita Pak? Mentawai apa? Melawi. Melawi. Kirain teh mau ke Jawa lagi atau ke Bali? Abang siapa Bang? Namanya lupa Bang? Bang Topan. Siap, driver kita. Bisa. Oke. Enggak, di terminal. Ini penikmat kopi semua ya. Kopi anak semua ada. Mejanya gitu mah. Ini belum masuk jamnya nih. Gitu ya. Oh, makanya bingung. Kalau kalian nunggu penuh semua ya di sini. Kata Bang Topan, di sepanjang jalan ini ialah tempat kopi semua. Untuk lokasinya dekat juga dengan kampus terbesar di Pontianak, Yaitu Universitas Tanjung Pura Pontianak.
Alhamdulillah kita semua sudah sampai di PO busnya. Perjalanan yang akan kita tempuh pada kesempatan kali ini dari Pontianak menuju ke Melawi itu kurang lebih 8 jam. Setelah memasukkan semua barang ke bagasi, kita menyempatkan makan sebentar supaya di perjalanan kita bisa istirahat tidur dengan nyenyak. Di sini tuh makannya ini, lauknya ambil sendiri, enak. Ambil sendiri. Juara 1 lomba makan, juara 2, juara 3, juara 4. Mas Jung, Mas Jung, sukses Mas. Bang, makasih ya. Aman. Oh, Mas Jung. Yuk, hati-hati ya, Bang. Oke, thank you Bang. Thank you. Oke, sekarang kita perjalanan ke Kabupaten Melawi. Gaskeun. Gas Pak. Kursinya yang mana Pak? Yang mana kursi? Buat kita ke Melawi. Oke Bang. Untuk bisnya nyaman ya, alhamdulillah. Jangan ditanya kenyamanannya, nyaman pisan bos. Sekarang kita istirahat tidur karena besok masih di perjalanan. Belum tempat trekking ya, masih di perjalanan. Selamat istirahat bos. Kurang banget tidur, harus betul-betul dimaksimalkan istirahat di busnya. Selamat istirahat. Alhamdulillah semalam tidur lumayan nyenyak dan sekarang kita sudah sampai di Melawi. Yo, selamat pagi. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Melawi ya. Sekarang mah kita ngopi dulu bos nih, terminal Melawi atau Melawai. Sekarang kita ngopi dulu nih di warung nih. Pagi-pagi ngopi ditambah gorengan, cocok pisan pokoknya mah. Dan masih jauh banget, ternyata aksesnya benar-benar panjang banget. Dari Jakarta itu memang terbang ke Pontianak. Dari Pontianak menggunakan bis menuju ke Melawi. Dari Melawi itu ntar kita sekarang ke pelabuhan, kemudian lanjut naik speedboat selama 4-6 jam itu menuju ke Serawai. Dari Serawai kemudian kita naik klotok, perahu klotok itu sampai ke Desa Lampu. Desa apa namanya Bang? Rantau Malam ya terakhir. Oke, seperti itu. Terima kasih. Dari terminal Melawi, kita melanjutkan perjalanan menggunakan mobil ke Sungai Nangapino. Di sana merupakan lokasi transportasi speedboat yang akan kita gunakan menuju ke Serawai. Alhamdulillah sudah sampai. Sekarang kita turunkan semua barang bawaan untuk dipindahkan ke speedboat. Nah, itu dia Sungai Nangapino yang merupakan jalur transportasi air yang akan kita lalui menuju ke Serawai. Nah, ini dia pangkalan speedboat Sungai Nangapino. Oke gengs, jadi ini tuh perahu yang akan kita gunakan dari Melawi menuju ke Serawai ya Pak? Serawai, oke. Siap. Kemana ini Mang? Taman Nasional, balai-balai. Siap. Izin dulu sama pemerintah. Siap. Sebelum berangkat menuju Serawai, kita naik mobil kembali untuk mengurus perizinan dan simaksi pendakian Bukit Raya ke Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Gaskeun! Di sini kita mengisi data dan persyaratan pendakian dulu, yang kita diwakilkan oleh Bang Irwan. Bang Irwan itu merupakan guide kita dari Bukit Raya Tracker yang akan menemani kita selama pendakian ke Bukit Raya sampai kembali lagi ke Pontianak. Di sini juga kita diberi arahan seputar pendakian, seputar Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan pengetahuan seputar burung enggang. Burung enggang merupakan burung yang amat sangat setia terhadap pasangannya dan tanggung jawabnya yang begitu besar untuk menjaga anak dan membesarkan anaknya. Buat yang penasaran silahkan baca-baca sendiri aja, hehe. Setelah semuanya selesai, kita kembali lagi ke Sungai Nangapino. Sebelum melanjutkan perjalanan menaiki speedboat, kita menyempatkan dulu sarapan. Karena waktu kita terbatas juga, jadi kita mengejar perut dengan gorengan dan kue-kue. Dan ternyata ada yang spesial nih, Mamang baru nemu es bubur kacang. Nah, ini dia speedboat yang akan kita gunakan menuju ke Serawai. Mau kemana beli? Apa namanya areanya? Rantau Malam. Iya. Perjalanan speedboat dari Melawi menuju Serawai pun dimulai. Untuk atapnya ditutup ya gengs, karena terik mataharinya benar-benar panas banget.
Estimasi waktu tempuh kita menyusuri Sungai Nangapino menuju ke Serawai itu kurang lebih 4-6 jam perjalanan tergantung arus dan kecepatan. Driver kita mantap, gaskeun pak, gaspol. Setelah setengah perjalanan kita menepi terlebih dahulu. Kata drivernya isi minyak dulu sama perut dulu. Oke siap bapak. Kebetulan juga kita belum sarapan nasi. Tahu sendirilah bapak orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan berarti ya hehe. Nah ini pom bensin perahu seperti ini ya guys. Aslinya seluruh mamang juga baru tahu ya bahwasanya di sungai itu ada pom bensinnya. Dan baru tahu juga di sungai itu ada warung dan rumah makan ya gengs. Kurang jauh kayaknya nih mamang mainnya. Masya Allah Indonesia begitu luas banget. Dan banyak banget yang belum mamang ketahui. Oke, kita makan dulu bos. Aduh, bangun tidur nih kacau. Kita makan dulu. Kalau air naik, itu naiknya. Oh, ngikutin berarti ya? Setelah makan ditambah extra jos, sebatnya garpit, kemudian ditambah view anu enakeun gini, pokoknya nama babagusan di pusat enakeun. Setelah makan isi perut, kita jalan lagi. Masih ada 2 jam lagi perjalanan bosku. Semangat. Masih ada 2 jam perjalanan lagi menuju ke Serawai. Gaskeun, kita nikmati perjalanan yang tidak akan terlupakan ini. Kapten, terima kasih. Nah ini perahu klotok yang akan kita gunakan untuk perjalanan selanjutnya dari Serawai menuju ke Desa Rantau Malam. Sebelum melanjutkan perjalanan kembali sembari menunggu barang-barang kita dipindahkan ke perahu klotok, kita istirahat sejenak sambil beli minuman yang segar-segar karena cuacanya panas pisan. Apalagi untuk perjalanan selanjutnya di perahu klotok itu tidak ada atapnya. Gak apa-apa, kita nikmati perjalanannya bos. Bentar, mamang ke toilet dulu. Nah seperti ini nih, toilet di sekitaran Sungai Nangapino. Sepertinya sebelum kita buang air kecil atau buang air besar harus ngambil airnya dulu nih. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kembali. Untuk estimasi waktu yang akan kita tempuh ke Desa Rantau Malam dengan perahu klotok itu 4-6 jam. Tergantung arus sungai dan debit air. Bahkan kata driver klotoknya setelah dekat ke Desa Rantau Malam ada sungai yang jernih banget. Kalau debit airnya rendah kita harus turun dorong perahunya. Mudah-mudahan aman, lancar perjalanan sampai ke Desa Rantau Malam. Amin. Oke gengs, kita istirahat sejenak karena ya istirahat dulu lah, ngopi-ngopi di sini. Karena ada sedikit kendala di klotoknya, kata kernet klotoknya bilang pembuangan airnya harus diperbaiki dulu katanya. Jadi kita harus menepi sebentar. Tidak masalah pak, santai kita mah, jarang-jarang juga kan istirahat di pinggir sungai seperti ini. Oke, mari kita nikmati lagi perjalanannya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Desa Rantau Malam. Desa terakhir awal titik start pendakian Bukit Raya. Baru sampai sudah disambut dengan kata-kata selamat datang para pendaki tangguh. Amin. Tangga yang paling curam yang pernah saya temui. Dan kayu. Iya, dan kayu lagi. Kayu. Nanti saya bantu. Oh gitu? Iya. Selamat datang di Desa Rantau Malam. Yang datang ke sini itu pasti nyampenya malam katanya. Hehe. Oh iya, di desa ini itu belum ada listrik PLN ya. Jadi setiap rumah itu menggunakan genset untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini dia homestay yang akan kita singgahi untuk istirahat sebelum dan sesudah pendakian. Takambang Homestay. Ketika kita sampai homestay, kita langsung disuguhi kopi dan teh khas Desa Rantau Malam. Setelah itu kita makan, bersih-bersih dan mandi. Kemudian persiapan ritual adat yang wajib kita lakukan sebelum dan sesudah pendakian Bukit Raya.
Putraya. Dan bapak kepala adat sudah pada sampai di homestay.